Get ready for the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Bagusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Arianto, salah satu mahasiswa dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang biologi. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan setelah mendengar kata biologi? Hewan, tumbuhan, atau alam semesta? Yap, benar sekali. Semua komponen itu merupakan hal yang sangat erat dengan kaitannya biologi. Berbicara tentang biologi, kayaknya nggak abdul deh kalau misalkan kita nggak pakai baju lab. Oke, kembali lagi dengan saya. Sekarang baju saya sudah jadi baju lab. Nah, kembali ke topik. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, berbicara tentang biologi, kita tentunya membahas masalah makhluk hidup dan alam. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membagikan sedikit beberapa informasi mengenai sistem indera pada makhluk hidup. Nah, sistem indera pada umumnya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, indera peraba, yang kedua, indera penciuman, yang ketiga, indera pendengaran, yang keempat, indera pengecap, dan yang kelima, indera penglihatan. Nah, untuk manusia sendiri sudah memiliki sistem indera yang lebih kompleks dibanding dengan organisme yang lainnya. Organisme seperti protozoa, virus, dan bakteri masih memiliki sistem indera yang masih bisa dibilang belum kompleks. Dan jika ditinjau dari rangsangannya, sistem indera terbagi menjadi 3. Yang pertama, fotoreseptor adalah indera yang peka terhadap cahaya, di mana yang termasuk pada sistem ini adalah sistem penglihatan atau mata. Yang kedua, mekanoreseptor adalah sistem indera yang peka terhadap rangsangan tekanan udara, suara, dan juga gaya, yang dimana termasuk dalam sistem ini adalah indera pendengaran dan juga indera peraba. Yang ketiga, kemoreseptor atau indera yang peka terhadap zat kimia, yang dimana indera yang termasuk dalam sistem ini adalah indera penciuman dan indera pengecap. Oke, maka dari itu stay tune-lah di video ini dan cermatilah berbagai 5 kegiatan praktikum mengenai kelima sistem indera tadi. Nah, lanjut saja untuk kegiatan pertama, yakni uji indera perasa atau uji indera pengecap, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan kecermatan pada praktikan terhadap bahan uji yang diberikan. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk menentukan daerah penyebaran reseptor pada lidah. Adapun langkah prosedur kerjanya, yang pertama, mintalah teman Anda menjadi praktikan atau subjek sebagai bahan uji. Yang kedua, tutup mata subjek menggunakan kain. Yang ketiga, celupkan ke dalam salah satu larutan, baik itu gula, NaCl ataupun asam. Nah, ketika sudah mencelupkan pada gelas yang berisi larutan, maka tempelkan pada 4 bagian lidah pada praktikan. Lalu mintalah teman Anda menjawab rasa apa yang dia rasakan. Setelah melakukan keempat kegiatan tersebut terhadap 4 larutan juga, maka jangan ingat selalu untuk mencatat hasilnya. Selanjutnya, kegiatan kedua adalah uji penglihatan atau uji blind spot, di mana uji blind spot ini adalah uji titik buta. Nah, tujuan kegiatan ini yang pertama untuk mengetahui kemampuan mata untuk melihat. Yang kedua, mengetahui rata jarak di mana mata sudah tidak mampu melihat. Adapun alat dan bahannya, yang pertama kertas bisa menggunakan kertas HPS, yang kedua spidol atau pulpen, yang ketiga meteran kain. Nah, adapun langkah kerjanya, yang pertama gambarlah simbol X dan O pada kertas putih. Yang kedua, mintalah temanmu menjadi sebagai subjek untuk bahan ujimu. Yang ketiga, berdirilah di depan temanmu sembari memegang kertas yang bertuliskan X dan O. Yang keempat, mintalah temanmu untuk menutup salah satu matanya. Misalkan saja menutup mata kiri. Nah, sembari dia menutup mata kiri, mintalah temanmu untuk melihat simbol yang berada di kertas pada bagian kanan. Mundurlah secara perlahan hingga temanmu tidak bisa lagi melihat simbolnya. Nah, untuk kegiatan ketiga adalah uji pendengaran, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kepekaan indera pendengaran terhadap rangsangan suara. Adapun alat dan bahannya, yang pertama sendok, gelas, dan juga penutup mata.
Nah, adapun langkah kerjanya, yang pertama, mintalah temanmu untuk menjadi bahan uji atau subjek. Lalu, tutuplah matanya dengan kain. Setelah itu, pukullah gelas menggunakan sendok pada bagian sisi kanan dan kiri, atas dan bawahnya. Lalu, mintalah temanmu untuk menebak berasal dari arah manakah suaranya. Lalu setelah itu, lakukan hal yang sama dengan jarak yang berbeda. Nah, untuk kegiatan keempat adalah uji indera pembau atau hidung, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan kepekaan atau mengetahui kepekaan indera pembau terhadap beberapa bahan. Adapun alat dan bahannya, yang pertama kemangi, yang kedua daun pandan, yang ketiga nanas, yang kelima adalah jeruk nipis. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama mintalah temanmu untuk menjadi bahan uji atau subjek. Yang kedua, tutuplah matanya menggunakan kain dan pastikan dia tidak melihat. Yang keempat, dekatkanlah salah satu bahan, misalkan saja nanas, ke hidungnya, lalu mintalah temanmu menjawab bahwa aroma apa yang dia cium. Yang kegiatan selanjutnya adalah melakukan kegiatan yang sama dengan keempat bahan yang berbeda tadi, namun lakukan dengan jarak yang berbeda. Ingat, selalu catat hasil akhirnya. Selanjutnya kegiatan 5 atau uji indera peraba, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kepekaan indera peraba terhadap suhu kondisi lingkungan. Yang kedua, untuk mengetahui dampak apa saja yang bisa disebabkan oleh perubahan suhu di luar lingkungan.